Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku yang hebat, hari ini kegiatan tematik kita akan belajar di tema 2B, yaitu pada subtema kedua pada pembelajaran ke-1 dan kedua, ya, yaitu bermain di rumah teman. Tujuan pembelajaran untuk hari ini yaitu yang pertama bahasa Indonesia, yaitu memahami kalimat sopan saat berkunjung ke teman. Kemudian yang keduanya yaitu matematika, yaitu melakukan operasi perkalian bilangan dengan bantuan garis bilangan. Kemudian yang ketiga yaitu pembelajaran IPA-nya, yaitu memahami sifat benda padat. Yang keempat yaitu pembelajaran PKN, memahami sikap sopan santun saat bermain di rumah teman, ya. Nah, mari kita mengawali kegiatan hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saat berkunjung ke rumah teman, kita harus sopan. Ketuklah pintu dan ucapkan salam sebelum masuk. Bila bertemu dengan orang tua teman, berbicaralah dengan baik. Jangan berteriak saat berbicara. Mintalah izin sebelum melakukan sesuatu. Ucapkan kata-kata berikut. Permisi Bu, saya ingin bertemu. Boleh saya masuk Pak? Boleh saya ikut bantu Pak? Nah, itu ya kalimat-kalimat yang harus kalian lakukan ketika kalian berkunjung ke rumah teman, ya. Baik. Bila kita mendapat izin, maka ucapkanlah terima kasih. Bila kita tidak mendapat izin, maka janganlah memaksa, ya. Perkalian dengan bantuan garis bilangan. Nah, kita akan belajar tentang pembelajaran matematika, perkalian dengan garis bilangan. Saat yang menggembirakan dari bertanam jagung adalah saat panen. Nih, saat panen, Ino, Raka, dan Yoga ikut memetik jagung. Ino dapat memetik 3 jagung, kemudian Raka dapat memetik 3 jagung juga. Yoga memetik 3 jagung juga, sama. Berapa jumlah yang berhasil dipetik? Nah, coba perhatikan ya. Ino dapat 3 jagung, kemudian Raka juga mendapat 3 jagung. Yoga mendapat 3 jagung juga. Nah, jadi 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 3 dikali 3, ya. Nah, bagaimana cara menghitung lebih mudah untuk mengetahui jika kita hasil dari 3 kali 3? Nah, di sini ada garisnya ya. 1 ini 1 kali, kedua berarti jumlahnya berapa? 2, ya. Berarti jumlahnya 6. Kalau 2 dikali 3 berarti 6. Kemudian ini 3. Ketiga kalinya berarti jumlahnya, kalau 3 kali ini berarti jumlahnya berapa? Diperoleh bilangan 9. Jadi 3 dikali 3 sama dengan 9. Maaf ya, di sini 12 jawabannya harusnya adalah 9, ya. Yoga dan Raka bersikap sopan saat berada di rumah Ino. Berbeda dengan Gary dan Aga saat bermain di rumah Adi. Gary dan Aga asik membaca komik. Mereka melakukannya di ruang tamu. Gary membaca sambil tidur-tiduran. Aga membenturkan kaki ke sofa sehingga bunyi. Nah, bagaimana menurut Anda sikap Gary dan Aga? Apakah sikap itu menunjukkan sikap sopan dan santun?
Nah, coba kalian bisa mengetahui ya, nih ketika Gary dan Aga sedang membaca komik, mereka itu melakukan di ruang tamu itu Gary membaca sambil tidur-tiduran, kemudian Aga membentur-benturkan kaki ke sofa sehingga berbunyi. Nah, jadi kalian bisa mengetahui sikap yang dilakukan mereka ya. Dina diberi paman 3 kotak biskuit. Setiap kotak berisi 6 keping. Berapa keping biskuit yang diterima Dina? Nah, di sini kan Dina diberinya 3 kotak. Jadi ada 3 kelompok ya. Kemudian setiap kelompok itu 3 kotak itu di kotaknya itu berisi 6 keping. Coba kalian perhatikan baik-baik. 1 kotak sama dengan 6 keping, 1 kotak sama dengan 6 keping, 1 kotak sama dengan 6 keping. Jadi 6 ditambah 6 ditambah 6. Nah, tadi kan kotaknya ada 3. Jadi 3 dulu, 3 dikali 6 karena di sini adalah perkalian 6. Nah, coba perhatikan tabelnya untuk cara menghitungnya. Nah, seperti ini karena jadi garisnya ke angka 6 tapi 3 kali ya. 1 ya, kemudian 2 kalau jumlahnya 2 adalah 12. Kemudian kalau garis ini 3 yaitu jumlahnya 18 ya. Jadi diperoleh bilangan 18. Jadi 3 dikali 6 sama dengan 18 ya. Nah, itu. Kemudian di sini ada sifat benda padat. Nah, coba perhatikan gambar di samping. Di sini ada meja, kemudian di sini ada kursi, kemudian papan tulis. Menurut kalian sifat benda yang di samping ini seperti apa? Betul, sifatnya padat ya. Nah, coba perhatikan benda-benda yang biasa ada di kelas. Benda itu tidak berubah bentuk. Nah, jadi kalau benda padat itu tidak berubah bentuk. Benda itu tetap bentuknya ya. Jadi tidak berubah-ubah, jadi tetap bentuknya ya. Nah, sekarang kemarin dan besok bentuknya sama ya. Kapanpun bentuk benda padat itu tidak akan berubah ya. Nah, itu bentuk benda padat dapat diubah bila dilakukan sesuatu terhadap benda itu. Semangka merupakan benda padat. Bila dipotong, semangka yang bulat bentuknya menjadi irisan. Nah, seperti ini ya. Bisa maksudnya semangka ini adalah benda padat, tapi bila dipotong semangkanya bentuknya menjadi irisan ya, tapi tetap padat ya. Oke, nah di sini Ibu ada tugas kerjakan tematik di tema 2B halaman 52. Ayo berpikir, tuliskan sikap yang pantas dan tidak pantas saat di rumah teman ya. Nah, jangan lupa tugasnya dikirim di Google Classroom dan jangan lupa harian untuk hari ini untuk mengisi absen ya. Terima kasih sudah menyimak video sampai selesai. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.